Terima kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta J.P. Payuri Sarjana Teologi. Untuk itu, marilah kita mengangkat pujian yang menjadi makanan rohani kami. Kami bersyukur atas penyertaan tangan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami sudah melewati satu pekan yang sudah kami lewati, dan kami akan masuk dalam pekan yang baru. Firman ini yang menjadi kekuatan, mengiring langkah kami untuk memasuki pekan yang baru. Untuk hamba yang akan menyampaikan, untuk bungkus hamba dengan kuasa dalam Kristus, agar hamba dimampukan menyampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau sendiri. Buka hati kami, ya Tuhan Yesus, buka pikiran kami, agar hati dan pikiran kami menyatu dengan-Mu. Kami mengerti apa yang Kau rancangkan, Kau kehendaki untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Matius 24, 45 sampai dengan 51. Kalau sudah mendapatinya, untuk menghargai firman Tuhan dan menghormati firman Tuhan, saya minta Ibu Bapak untuk berdiri. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Kita baca silih berganti, dimulai dari saya dan berikutnya Ibu Bapak sekalian. Yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang mendapat Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. 51 kita bersama-sama. Dan akan membunuh dia dan membuat dia sanksi dengan orang-orang di sana terdapat keratakan dan menahan diri. Silakan dulu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom. Selamat sore Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dan juga selamat sore hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta dari Badan Pengurus Daerah Jabodetabek 1 yang sudah hadir. Ada satu sukacita pada sore hari ini, khususnya kami dalam jemaat Prospek IKII, kita biasa sebut Sasak Panjang, karena ini wilayah Sasak Panjang, bukan wilayah Citai, ini wilayah Sasak Panjang. Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bulan Agustus adalah bulan misi di Gereja Kemah Injil Indonesia. Departemen Misi Gereja Kemah Injil Indonesia memberi tema untuk bulan atau untuk tahun ini, yaitu seperti yang bisa dilihat pada banner di depan, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Ini tema bulan misi di tahun ini yang diangkat oleh Departemen Misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dari satu bulan yang dicanangkan tadi dibagi menjadi bulan ini ada 5 minggu. Jadi ada tema-tema kecil yang sudah dibuat oleh Gereja Kemah Injil Indonesia. Di minggu yang lalu yaitu bicara tentang mempercepat kedatangan Sang Raja. Di minggu yang kedua ini, di bulan Agustus, yaitu yang juga menjadi sentral dalam ibadah atau
atau tema ibadah pada sore hari ini adalah kebahagiaan hamba yang setia. Saya ulang, jadi temanya kebahagiaan hamba yang setia. Tidak merupakan suatu kebetulan ya, pada hari ini kita melihat saya sebagai dilantik sebagai pendeta, dan juga nanti sehabis ini akan ada pelantikan juga Ibu Leni sebagai asisten gembala, dan juga teks firman Tuhannya juga sama, yaitu bicara tentang hamba Tuhan yang setia. Ibu Bapak Saudara berkati Tuhan Yesus, semuanya dari minggu demi minggu sampai nanti minggu kelima akan menuju kepada satu sentral, yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja. Menarik ya kalau kita lihat temanya mempercepat kedatangan Sang Raja, bulan misi. Ini bahasa metafora. Jadi mempercepat kedatangan Sang Raja ini adalah bahasa metafora atau kiasan. Karena kedatangan Sang Raja ini apakah bisa diintervensi oleh kita? Tidak. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, itu di ayat 36, pasal 20, maaf di ayat 36, itu jelas ditulis. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi ini bahasa metafora, bahasa kiasan. Supaya apa sih? Bahasa kiasan ini untuk memotivasi gereja. Bahasa metafora ini atau bahasa kiasan ini untuk memotivasi saudara dan saya untuk melakukan misi pekabaran Injil. Temanya itu. Jadi metafora kiasan untuk kita dimotivasi untuk kita melakukan pekabaran Injil. Yang pasti pekabaran Injil Kristus, agar mereka yang belum mendengar kabar sukacita Injil Kristus dapat mendengarnya. Melalui siapa? Melalui kita. Apakah misi ini dilakukan hanya 1 bulan? Ya, karena bulan misi kan hanya bulan Agustus. Apakah hanya 1 bulan? Apakah kita mengabarkan berita firman Tuhan apa hanya cukup hanya 1 bulan? Halo? Tidak. Hari lepas hari kita mengabarkan kabar sukacita, tapi momennya dibuat di bulan Agustus, diingatkan kembali, di-refreshing kembali, bahwa ingat loh, kita punya bulan misi. Apa sih? Beritakan kabar sukacita. Jadi semangat ini yang perlu harus ada di dalam kehidupan kita. Dimanapun juga, kapanpun juga. Kalau iklan dulu apa? Dimanapun juga, kapanpun juga minum Coca-Cola. Tapi tidak dengan misi. Dimanapun juga, kapanpun juga beritakan Injil, kabar sukacita. Itu yang ada, yang harus menjadi motivasi kita untuk memberitakan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, teks firman Tuhan minggu ini berbicara tentang seorang hamba. Siapa hamba? Apakah saya sebagai hamba Tuhan, atau kok bapak-bapak yang ada di depan, atau Ibu Leni sebagai hamba? Tidak. Semua yang terpanggil menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan adalah hamba dan mempunyai tugas tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Ada kriteria yang diangkat oleh Matius pada sore hari ini, diangkat oleh Allah, dan mereka mengaku orang percaya di sini. Tetapi hasil akhir nanti yang menentukan siapa mereka sesungguhnya. Nanti hasil akhirnya akan menentukan siapa ini hamba yang setia. Tadi kembali lagi kita bicara, saudara dan saya adalah hamba. Jadi ada 2 kriteria di sini, setia dan bijak, tidak setia dan jahat. Kita ada di mana? Kita akan bicara pada sore hari ini. Tugasnya apa? Tadi jelas ini. Tugasnya memberi makan bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu tugas hamba. Memberikan makanan bagi orang-orang yang membutuhkan.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kalau ditanya, pasti kita semua akan memilih, saya ingin menjadi hamba yang setia. Tetapi kita kriteria juga di sini yang harus dipahami oleh jemaat sekalian. Apa sih itu kriterianya? Ada 3 hal yang ingin saya angkat pada sore hari ini. Yang pertama, seorang hamba itu harus seorang yang dapat dipercaya. Benar atau benar? Seorang hamba itu harus seorang yang dapat dipercaya. Dalam bahasa Jawanya, trustworthy. Dalam bahasa Inggris ya, trustworthy. Dipercaya. Nah, kalau bicara dipercaya, ya bicara integritas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Wah, sulit itu Pak? Tidak sulit. Nah, kalau kita ada di dalam Kristus, kita tenang. Jadi yang pertama, seorang hamba itu harus seorang yang dapat dipercaya. Kita buka 1 Korintus 4. Kita buka 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Paulus katakan juga harus dapat dipercayakan menjadi seorang hamba. Ya, ini juga merupakan motivasi. Momen ini merupakan motivasi. Bulan misi ini dan juga tadi yang saya angkat juga seorang hamba itu harus yang dapat seorang yang dipercaya, itu juga merupakan motivasi untuk saya. Dan khususnya untuk Ibu Reni yang nanti akan diteguhkan menjadi asisten. Cuma jadi berkati Tuhan Yesus, tak kala bicara dapat dipercaya adalah tadi mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan Allah telah mempercayakan rahasia Allah ini. Tadi dikatakan Paulus katakan ini rahasia Allah yang harus kita buka. Banyak rahasia Allah kerajaan surga yang belum diungkap atau belum dilaksanakan. Kalau saat ini Tuhan Allah mempercayakan kita untuk memberitakan, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena berita ini dinantikan oleh banyak orang. Berita rahasia surgawi ini harus diungkap karena dinantikan oleh banyak orang. Jadi yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa seorang hamba itu harus dapat dipercaya dan juga harus dapat menanggung atau harus dapat bertanggung jawab untuk menjalankan tugas pelayanannya di dalam kehidupan hari-hari. Cuma Tuhan, kita hamba bukan tuan. Jadi saya ingatkan, kita ini hamba. Kita bukan tuan. Kalau bahasa Inggris dikatakan servant. Itu pembantu, itu hamba. Jadi jangan kebalik. Ingat, yang memposisikan sebagai hamba, kita ini hamba, kita ini pembantu, kita ini servant. Jadi kita bukan tuan. Jadi lakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kriteria kedua yang saya sampaikan di sini adalah seorang hamba itu melaksanakan tugas dengan tanggung jawab penuh. Jadi seorang hamba itu dapat melaksanakan tugas dengan tanggung jawab penuh. Jadi seorang hamba, tanggung jawab itu merupakan identitas kita sebagai hamba Tuhan. Kita mempunyai tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada jemaat sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tanggung jawab kepada organisasi. Jadi identitas kita adalah kita mempunyai tanggung jawab. Cuma kita buka 1 Korintus 7 ayat 22 dan 23. 1 Korintus 7 ayat 22 dan 23. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi
hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu dipanggil. Jadi ingat, kita bukan hamba manusia, kita adalah hamba Allah. Itu yang ditekankan oleh Paulus. Hamba Tuhan adalah milik Allah dan bukan menjadi milik manusia. Sepenuhnya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Banyak yang bilang, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Menjadi apa sih nanti? Masa depannya gak jelas hamba Tuhan. Enakan jadi bisnismen, enakan jadi pengusaha. Banyak orang seperti itu. Tidak. Tatkala kita mempercayakan kehidupan kita kepada Allah, karena kita adalah milik Allah, Tuhan akan menyiapkan, Tuhan akan menyediakan segala hal yang kita perlukan untuk kita melayani Dia. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, lakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita lakukan adalah untuk Allah, oleh Allah dan dari Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, untuk kita dapat memaknai tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, lakukan dalam wujud dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita memaknai kita sebagai hamba? Wujudkan, lakukan dalam tugas kehidupan hari lepas hari. Itu yang menjadi ladang pelayanan kita. Itu yang menjadi misi kita yang tidak dilakukan hanya di bulan Agustus, tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan apa? 3P: perkataan, pikiran, dan perbuatan. Lakukan semua itu menjadi ladang kita. Kehidupan ini adalah ladang. Lakukan dengan 3P: perkataan, pikiran kita, dan perbuatan. Harus mencerminkan kita sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai hamba manusia. Untuk siapa? Untuk nama Tuhan yang ditinggikan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tanggung jawab yang ada kita sebagai hamba Tuhan tidak setengah-tengah, tidak setengah-setengah dalam kita melaksanakan. Kalau kita sudah dipercayakan mengabarkan, ya kita anak-anak Tuhan, kita dipercayakan untuk mengabarkan kabar sukacita ini. Tadi seperti Pak Pendeta John Lee katakan, mengutip dari surat dari Timotius, Paulus katakan, baik tidak baik waktunya, kabarkan Injil Kristus. Itu yang harus ada. Penuh tanggung jawab kita mengabarkan kabar Injil Kristus. Masih banyak orang yang belum mendengar kabar sukacita. Kapan saja, tidak nunggu besok. Dengan apa? Wah, saya kan bukan hamba Tuhan, saya tidak sekolah teologi, saya bukan majelis, saya bukan liturgus, saya bukan ini, bukan itu. Tidak. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita bisa melakukan, mengabarkan misi Kristus dengan tadi, dengan perkataan, dengan pikiran dan perbuatan. Ada nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang ditinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ingin saya sampaikan adalah hamba yang tekun hingga akhir. Hamba yang tekun sampai akhir. Ibrani 12 ayat 2. Kita baca Ibrani 12 ayat 2. Boleh, ini sudah dapat. Kita tolong boleh. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terima kasih. Dengan tekun sampai akhir. Itu seorang hamba.
sebagai orang-orang percaya. Tadi saya sampaikan, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tapi ingat, fokus kita hanya kepada Yesus Kristus. Saat ini banyak hal yang terjadi. Gelombang pandemi menghantam dunia ini. Apakah dampak ini dirasakan oleh anak-anak Tuhan? Ya. Semua merasakannya. Apakah hanya sebagian saja? Tidak. Semua dunia terkena pandemi ini. Saat ini adalah peluang untuk terus melayani Tuhan. Ini peluang. Peluang kita untuk melayani Tuhan. Jangan kita dilihat ini bencana, kita tidak bisa buat apa-apa. Tidak. Tuhan kasih peluang kita untuk melayani. Kapan saatnya hari ini? Banyak orang stres. Ya kan? Kalau kita lihat berita-berita itu, polisi bilang hati-hati sekarang. Banyak kejahatan meningkat di mana-mana. Kenapa? Banyak orang stres. Kenapa? Banyak narapidana yang dilepaskan sekarang. Karena penjara tidak mau terlalu banyak. Saat ini gereja berfungsi. Saat ini anak-anak Tuhan bekerja. Banyak orang putus asa. Banyak orang kesulitan. Saat ini berita sukacita kita wartakan. Saat ini berita kekuatan tentang Yesus kita beritakan. Jadi dunia bisa katakan bencana, tapi kita bisa selalu katakan ini peluang yang disiapkan oleh Kristus untuk kita melayani. Cuma tadi berkati Tuhan Yesus. Tekun di sini adalah tidak terombang-ambing dengan keadaan sekitar, tidak terpengaruh dengan hal-hal lain. Sebagai seorang hamba, kita tidak terombang-ambing dengan keadaan. Walaupun gejolak kanan kiri, tapi kita tetap fokus. Ibrani katakan, Paulus katakan, jadi kita tetap fokus pada Kristus. Jadi fokus hanya Tuhan, jadi fokus kita hanya kepada Kristus. Karena kita bukan hamba manusia. Tantangan pergumulan pasti ada. Tetapi tatkala kita tinggal di dalam hadirat Allah dan kita fokus pada Allah di dalam Yesus Kristus, pasti akan ada kekuatan yang mengiring langkah kita hingga kita dapat menyelesaikannya. Tugas kewajiban kita memberitakan sampai akhir, memberitakan kabar sukacita sampai akhir. Amanat agung apa yang disampaikan, pergilah kau ke seluruh penjuru dunia, kabarkan kabar sukacita. Ini tugasnya, tugas kita semua. Panggilan ini adalah diberikan untuk kita sebagai anak-anak. Ingat, Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, akan ada upah yang disiapkan. Akan ada mahkota kehidupan yang pada akhirnya akan diterima oleh hamba-hambanya. Yesus Kristus menceritakan topik ini dalam hubungannya dengan eskatologi, kedatangan Dia yang kedua. Tatkala Ia datang yang kedua kalinya, Dia melihat saudara dan saya tetap setia. Jadi berbahagialah kita tatkala didapatinya tetap setia, karena akan ada upah yang disiapkan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.